Tahukah Anda bahwa di tanah Jawa pernah terjadi sebuah pertempuran yang tidak melibatkan sebilah pun pedang, namun sanggup meruntuhkan gunung dan menghancurkan ilmu hitam paling murni yang pernah ada? Detik ini, kita akan masuk ke dalam sejarah kelam yang tersembunyi. Kisah tentang seorang wali yang berdiri sendirian di tengah hutan larangan, hanya bersenjatakan dawai gamelan untuk menghadapi penguasa kegelapan yang haus darah. Ini bukan sekadar legenda, ini adalah bukti bahwa kasih sayang bisa lebih tajam dari keris pusaka manapun. Namun sebelum kita masuk ke inti ceritanya, izinkan saya berdoa dengan tulus untuk Anda yang sudah mengeklik video ini. Semoga Anda yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka, dan segala urusannya dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jika Anda mengamini doa ini, silakan tulis amin di kolom komentar sebagai bentuk energi positif kita bersama hari ini. Dan bagi Anda yang mencintai sejarah Nusantara dan ingin terus mendukung siar kebaikan ini, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Gratis, namun dukungan Anda sangat berarti agar channel ini terus tumbuh dan menginspirasi banyak orang. Mari kita saksikan duel karomah di rimba Jawa, Sunan Derajat melawan ilmu hitam terkuat. Malam di pesisir utara Jawa itu tidak pernah terasa sedingin ini. Angin laut yang biasanya membawa aroma garam dan harapan, kini menyapu daratan dengan bau anyir yang samar. Di desa Banjaranyar, kegelapan bukan lagi sekadar ketiadaan cahaya, melainkan selimut bagi teror yang tidak kasat mata. Di balik pintu-pintu rumah bambu yang tertutup rapat, rakyat kecil meringkuk dalam ketakutan yang mencekam. Mereka tahu, ketika rembulan mulai membulat sempurna, akan ada tangis yang pecah di pagi hari karena seorang anak yatim lagi-lagi hilang di telan bumi. Di tengah kesunyian yang mati itu, seorang pria berjalan tenang menyusuri jalanan setapak yang berdebu. Ia adalah Raden Kasim, yang kelak dikenal dunia sebagai Sunan Derajat. Ia tidak datang dengan barisan prajurit bersenjata tombak, tidak pula dengan kemegahan jubah sutra. Ia hanya membawa sebuah alat musik yang bentuknya ganjil bagi sebagian orang, gamelan singo mengkok, yang tersampir di pundaknya. Langkah kakinya ringan, seolah ia tidak menapak pada tanah yang sedang dikuasai oleh kutukan. Namun, ketenangan Raden Kasim adalah anomali di mata penduduk desa. Dari celah dinding kayu, mata-mata yang cekung karena kurang tidur memperhatikan dengan penuh keraguan. Bagi mereka, pria ini hanyalah seorang ulama muda yang mencoba melawan badai dengan doa-doa lembut. Bagaimana mungkin sebilah doa bisa mengalahkan Ki Teluh Beranjangan? Sosok penyembah kegelapan yang konon bisa mencabut nyawa hanya dengan embusan napas, yang tubuhnya tidak mempan oleh baja, dan yang kekuatannya bersumber dari duka para yatim piatu yang ia tumbalkan. Raden Kasim berhenti di depan sebuah gubuk reot di pinggir hutan. Di sana, seorang gadis kecil bernama Sari, seorang yatim piatu yang selama ini dirawat oleh Raden Kasim, sedang tertidur lelap. Raden Kasim duduk di ambang pintu, meletakkan gamelannya, lalu menatap langit yang mulai memucat karena cahaya bulan purnama. Ia tahu, malam ini adalah puncak dari segala ujian. Tiba-tiba, suasana berubah menjadi sunyi yang memekakan telinga. Suara jangkrik berhenti seketika, angin berhenti berhembus. Dari arah hutan larangan, kabut hitam yang tebal mulai merayap pelan, melilit batang-batang pohon, dan merambat menuju gubuk tempat Raden Kasim berada. Di dalam kabut itu, terdengar suara tawa yang parau dan berat, suara yang terdengar seperti gesekan batu nisan. Itu adalah suara Ki Teluh Beranjangan. Raden Kasim, suara itu bergema, tidak datang dari satu arah, melainkan dari segala penjuru. Kau datang membawa mainan kayu ke medan perang. Apakah Tuhanmu tidak memberimu pedang untuk melawan aku? Raden Kasim tidak bergeming. Ia memejamkan mata, jemarinya menyentuh permukaan gamelan dengan lembut. Pedang hanya akan melahirkan luka baru. Beranjangan, aku datang membawa rasa iba, sesuatu yang sudah lama mati di dalam hatimu. Tawa Beranjangan meledak, memecah kesunyian malam. Seketika itu juga, ribuan burung gagak bermata merah terbang keluar dari kegelapan hutan, menyerbu ke arah gubuk dengan paruh-paruh tajam yang siap mencabik. Ini bukan sekadar burung, melainkan manifestasi dari energi hitam yang haus darah. Penduduk desa yang mengintip berteriak histeris, menyangka bahwa sang Sunan akan hancur menjadi serpihan daging dalam hitungan detik. Namun, tepat sebelum paruh gagak pertama menyentuh kulitnya, Raden Kasim memetik nada pertama dari gamelannya. Ting! Satu dentingan itu bergetar di udara, menciptakan gelombang transparan yang seketika mementalkan kawanan burung hitam tersebut. Udara di sekitar Raden Kasim mendadak terasa hangat,
seolah ada dinding api tak terlihat yang melindunginya. Ia mulai memainkan kidung, sebuah nada yang menyayat hati namun penuh dengan keteguhan. Setiap nada yang keluar adalah sebuah zikir, sebuah pengakuan akan kebesaran Sang Pencipta yang melampaui segala ilmu hitam di kolong langit. Kemarahan beranjangan memuncak. Tanah di bawah kaki Raden Kasim mulai bergetar hebat. Akar-akar pohon tua keluar dari dalam bumi, bergerak seperti ular raksasa yang mencoba melilit tubuh Sang Sunan. Pohon-pohon di sekitar gubuk tumbang satu persatu, dihancurkan oleh kekuatan gaib yang tak tertahankan. Namun, Raden Kasim tetap bersila. Ia tidak gentar sedikit pun, meski debu dan ranting beterbangan di sekelilingnya. Di tengah kekacauan itu, sebuah bayangan hitam yang sangat cepat menyelinap masuk ke dalam gubuk. Raden Kasim terperanjat. Ia menyadari bahwa serangan badai itu hanyalah pengalihan. Dengan kecepatan yang sulit dipercaya, sosok bayangan itu menyambar Sari dari pembaringannya. Gadis kecil itu terbangun dan berteriak ketakutan saat tubuhnya diseret masuk ke dalam kegelapan hutan yang paling dalam. "Sari!" seru Raden Kasim. Untuk pertama kalinya, ketenangan di wajahnya retak oleh rasa khawatir yang mendalam. Ingin menyelamatkannya, "Wali Tuhan!" Suara beranjangan mengejek dari kejauhan. "Datanglah ke jantung hutan larangan jika kau berani. Mari kita lihat, apakah kidungmu bisa bernapas di tempat di mana cahaya tidak pernah sampai." Raden Kasim berdiri. Ia menatap ke arah hutan yang kini tampak seperti mulut raksasa yang siap menelannya. Ia tahu ini adalah jebakan. Di dalam sana, kekuatan beranjangan akan berlipat ganda, sementara ia akan bertarung sendirian tanpa dukungan siapapun. Namun, bayangan wajah yatim piatu yang ketakutan itu membakar semangat di dalam dadanya. Ia tidak bisa membiarkan satu pun nyawa hilang selama ia masih bernapas. Dengan langkah yang mantap, Raden Kasim meninggalkan desa yang masih dicekam ketakutan. Ia melangkah masuk ke dalam rimbunnya hutan larangan, tempat di mana hukum manusia tidak lagi berlaku. Cahaya bulan purnama tertutup rapat oleh tajuk pohon yang rimbun, meninggalkan dirinya dalam kegelapan total. Hanya suara detak jantungnya dan gemericik air gaib yang terdengar di telinganya. Di kejauhan, ia melihat sepasang mata hijau raksasa yang mengawasinya dari atas bukit batu. Itu adalah beranjangan dalam wujud aslinya, sesosok manusia yang telah berubah menjadi monster karena keserakahan ilmu hitam. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan nyawa seorang anak tak berdosa menjadi taruhannya. Di tempat yang penuh kutukan ini, Sang Sunan harus membuktikan bahwa setitik cahaya makrifat sanggup menghancurkan keabadian kegelapan yang paling pekat sekalipun. Raden Kasim melangkah semakin jauh ke dalam kerongkongan hutan yang seolah menolak keberadaannya. Di sini, udara terasa berat dan lengket, dipenuhi kabut ungu yang menyesakkan dada. Setiap kali kakinya menginjak daun kering, suara itu bergema seperti patahan tulang. Sunan Derajat tahu, ini bukan sekadar hutan biasa. Ini adalah ranah metafisika yang dibangun dari kebencian Ki Telu Beranjangan, di mana ruang dan waktu bisa melintir sesuai kehendak sang penyihir. Tiba-tiba, langkahnya terhenti di sebuah pelataran luas yang dikelilingi oleh pohon-pohon beringin tua yang akarnya menjuntai seperti rambut mayat. Di tengah pelataran itu, Sari terikat pada sebuah tonggak kayu hitam. Mulut gadis kecil itu tersumpal. Matanya yang basah oleh air mata menatap Raden Kasim dengan penuh harapan sekaligus kengerian. Di belakangnya, berdiri sosok yang mengerikan. Ki Telu Beranjangan tidak lagi bersembunyi di balik bayangan. Tubuhnya tinggi besar, kulitnya bersisik seperti ular, dan tangannya kuku-kukunya memanjang hitam pekat. "Kau terlalu berani atau terlalu bodoh, Kasim," geram Beranjangan. Suaranya menggetarkan daun-daun di sekitarnya. "Di sini, doa-doamu akan tertelan oleh jeritan roh-roh yang telah kubunuh. Di sini, aku adalah Tuhan." Raden Kasim meletakkan gamelan singo mengkok di atas tanah yang lembab. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menetralkan racun gaib yang mulai merayapi aliran darahnya. Hati yang dipenuhi kesombongan hanya akan melihat dirinya besar, Beranjangan. Namun di mata Sang Pencipta, kau tak lebih dari debu yang sedang terbang ditiup angin. Tanpa peringatan, Beranjangan menghentakkan kakinya ke bumi. Seketika, tanah di bawah kaki Raden Kasim terbelah, mengeluarkan lava hitam yang berbau belerang. Sang Sunan melompat mundur dengan lincah, namun Beranjangan tidak memberinya napas. Dari telapak tangan penyihir itu, meluncur bola-bola api hijau yang melesat secepat kilat. Raden Kasim kembali memetik dawai gamelannya dengan tempo yang lebih cepat. Kini, bukan lagi nada lembut pangkur yang terdengar, melainkan irama yang gagah berani seolah memanggil satria dari langit.
Setiap dentingan menciptakan perisai cahaya emas yang menangkis bola api tersebut. Benturan antara kekuatan cahaya dan kegelapan itu menciptakan ledakan yang mengguncang hutan. Burung-burung malam berterbangan menjauh, sementara Sari menjerit dalam diam di balik sumpalan mulutnya. Kau memilih untuk bertarung demi seorang anak yatim. Beranjangan tertawa sinis sambil merapalkan mantra terlarang. Lihatlah, rakyat yang kau bela itu sekarang sedang meregang nyawa. Melalui penglihatan batinnya, Raden Kasim melihat pemandangan yang menyayat hati di desa Banjaranyar. Ternyata, Beranjangan telah mengirimkan ribuan makhluk halus berupa siluman kelabang raksasa untuk menyerang penduduk desa saat Sang Sunan sedang sibuk di hutan. Rakyat kecil yang tidak berdaya itu kini berlarian, rumah-rumah mereka terbakar oleh api gaib. Dilema besar menghantam dada Raden Kasim. Jika ia tetap di sini menyelamatkan Sari, penduduk desa akan habis dibantai. Namun jika ia kembali ke desa, Sari akan dikorbankan oleh Beranjangan untuk menyempurnakan ilmu keabadiannya. Air mata menetes di pipi Sang Sunan. Ini adalah ujian cinta yang paling berat. Cinta kepada satu nyawa atau cinta kepada ribuan jiwa. Dalam keputusasaan yang memuncak, Raden Kasim teringat pesan ayahnya, Sunan Ampel, bahwa seorang wali adalah jembatan bagi rahmat Tuhan. Ia kemudian duduk bersila di tengah kepungan api hijau. Ia melepaskan ikat kepalanya, membiarkan rambutnya terurai, lalu merentangkan kedua tangannya. Ya Latif, ya Kobir, jika nyawaku adalah harga yang harus dibayar untuk keselamatan mereka, maka ambillah, bisiknya dengan penuh kepasrahan. Seketika, fenomena luar biasa terjadi. Tubuh Raden Kasim mulai bercahaya terang benderang hingga menyerupai matahari kecil di tengah hutan. Dari tubuhnya, keluar sesosok bayangan cahaya yang menyerupai dirinya. Inilah karomah Tayul Bumi, kemampuan untuk berada di dua tempat secara bersamaan. Bayangan cahaya itu melesat secepat cahaya menuju desa untuk melindungi rakyat, sementara raga aslinya tetap tinggal menghadapi Beranjangan. Namun, menggunakan kekuatan sebesar itu menuntut bayaran fisik yang sangat mahal. Raden Kasim memuntahkan darah segar yang membasahi jubah putihnya. Tubuhnya bergetar hebat, wajahnya pucat pasi seputih kain kafan. Kekuatannya terbagi dua, membuat pertahanannya di hadapan Beranjangan melemah drastis. Bodoh, kau mengorbankan dirimu sendiri. Beranjangan melihat kesempatan itu. Ia menerjang maju, kuku hitamnya yang beracun mengarah tepat ke leher Raden Kasim yang kini tampak tak berdaya. Sari memejamkan mata, tidak sanggup melihat pelindungnya dibantai. Namun, tepat saat kuku Beranjangan hampir merobek kulit Sang Sunan, suara gamelan itu berbunyi sendiri. Gamelan singo mengkok berdenting dengan nada yang sangat tinggi, frekuensi yang tidak bisa didengar telinga manusia tapi mampu meruntuhkan bangunan metafisika Beranjangan. Langit di atas hutan larangan tiba-tiba terbuka, awan hitam tersibak, memperlihatkan rasi bintang yang bersinar tajam. Seberkas cahaya putih turun langsung dari langit, menghantam tanah di antara Raden Kasim dan Beranjangan. Ledakan besar terjadi, melemparkan tubuh Beranjangan hingga menghantam pohon beringin tua sampai tumbang. Raden Kasim terkulai lemas, tangannya masih memegang erat dawai gamelan yang kini putus satu. Ia melihat bayangan cahayanya di desa telah berhasil menghalau siluman-siluman itu sebelum akhirnya menghilang kembali ke tubuhnya. Namun, perjuangan ini belum usai. Beranjangan bangkit dari reruntuhan pohon dengan amarah yang lebih mengerikan. Wajah penyihir itu kini hancur sebelah, menampakkan tengkorak yang membara. Kau akan mati bersamaku, Kasim, raung Beranjangan sambil mengangkat keris pusaka yang dikelilingi aura hitam pekat. Raden Kasim berusaha bangkit, namun kakinya sudah tidak sanggup menopang berat tubuhnya. Ia menatap Sari, lalu menatap Beranjangan yang mulai berlari kencang ke arahnya. Di tengah keheningan maut itu, Sang Sunan hanya bisa tersenyum tipis. Ia tahu, di balik kegelapan ini, fajar kemenangan sedang menunggu untuk disingkap. Tubuh Raden Kasim limbung, namun matanya tetap tenang meski darah merah segar terus merembes dari sudut bibirnya. Di hadapannya, Ki Teluh Beranjangan bukan lagi sekadar manusia biasa. Amarah telah mengubah penyihir itu menjadi entitas kegelapan yang mengerikan. Keris pusaka di tangannya, Kiai Kala Jengking, mengeluarkan desis seperti ribuan ular yang haus darah. Setiap langkah Beranjangan membuat tanah yang dipijaknya menghitam dan mati seketika. Cukup sudah sandiwara kesucian ini, Kasim. Beranjangan meraung, suaranya meruntuhkan nyali siapapun yang mendengar. Lihatlah dirimu, sekarat dan tak berdaya. Di mana Tuhanmu saat kuku-kuku ini akan mencabik jantungmu? Dengan sisa tenaga yang ada,
Raden Kasim menyeret tubuhnya mendekati gamelan Singo Mengkok. Ia tidak mencoba melarikan diri. Ia justru meraih sebuah kayu pemukul kecil yang tergeletak di tanah. Fokusnya bukan pada ancaman beranjangan, melainkan pada rintihan sari yang masih terikat. Bagi Sang Sunan, rasa sakit di tubuhnya tidak sebanding dengan ketakutan yang dialami anak yatim itu. Tepat saat beranjangan melompat dengan keris terhunus, Raden Kasim memukul bilah gamelan paling pinggir. Cang! Bukan suara nyaring yang keluar, melainkan sebuah gelombang frekuensi rendah yang membuat udara di sekitar mereka mendadak beku. Beranjangan terhenti di udara, seolah tertahan oleh dinding tak terlihat yang kenyal. Ruang di pelataran hutan itu mulai bergejolak. Secara misterius, tanah di bawah mereka amblas, membentuk lubang raksasa yang gelap gulita. Raden Kasim, Beranjangan, dan Sari jatuh terperosok ke dalam perut bumi, masuk ke dalam sebuah gua keramat yang tersembunyi di bawah akar Gunung Muria. Gua itu dipenuhi dengan kristal-kristal alami yang memancarkan cahaya biru redup. Disinilah letak jantung kekuatan Beranjangan, sebuah tempat yang selama ini menjadi pusat ritual ilmu hitamnya. Di tengah gua, terdapat sebuah telaga darah yang bergolak, tempat roh-roh penasaran terperangkap dalam penderitaan abadi. Kau membawaku ke singgasanaku sendiri. Beranjangan tertawa terbahak-bahak, meski tubuhnya kini tampak semakin mengerikan di bawah cahaya biru. Di sini, aku tidak bisa dikalahkan. Setiap tetes darah di telaga ini adalah sumber kekuatanku. Beranjangan mengangkat tangannya, dan dari telaga darah itu muncul tangan-tangan pucat yang tak terhitung jumlahnya. Tangan-tangan roh itu mulai melilit kaki Raden Kasim, mencoba menariknya masuk ke dalam pusaran abadi. Rasa dingin yang luar biasa mulai membekukan tulang-tulang Sang Sunan. Ini adalah titik terendah dalam perjuangannya. Fisiknya hancur, energinya habis, dan kini ia dikepung oleh ribuan jiwa yang penuh dendam. Raden Kasim memejamkan mata. Ia tidak lagi menggunakan kekuatan fisiknya. Ia mulai menyelami relung batinnya yang paling dalam, mencari setitik cahaya iman yang tidak bisa disentuh oleh kegelapan apapun. Dalam keheningan batin itu, ia mendengar suara lembut ayahnya, Sunan Ampel, berbisik anak, kegelapan tidak dilawan dengan cahaya yang menyilaukan, tapi dengan ketulusan yang murni. Raden Kasim membuka matanya. Ia tidak lagi menatap Beranjangan dengan amarah, melainkan dengan tatapan iba yang sangat dalam. Ia melihat melampaui wujud monster itu. Ia melihat seorang manusia yang hancur karena kesepian dan rasa haus akan pengakuan. Beranjangan, suara Raden Kasim terdengar lirih namun menggema di seluruh gua. Kau mengumpulkan semua kebencian ini karena kau takut dilupakan. Kau menyiksa anak-anak yatim karena kau sendiri adalah jiwa yang kehilangan arah. Kembalilah, sebelum pintu taubat tertutup rapat. Diam, jangan berani kau mengajari aku tentang rasa sakit. Beranjangan menerjang, kerisnya berkilat, mengarah tepat ke dada Raden Kasim. Namun, sesuatu yang ajaib terjadi. Raden Kasim tidak menghindar. Ia justru membuka dadanya lebar-lebar. Saat ujung keris itu menyentuh jubah putihnya, cahaya putih bersih keluar dari jantung Sang Sunan. Cahaya itu bukan cahaya yang menghancurkan, melainkan cahaya yang menyejukkan. Tangan-tangan roh yang melilit kakinya tiba-tiba terlepas. Wajah-wajah pucat mereka yang tadinya penuh amarah berubah menjadi tenang dan kemudian menghilang menjadi butiran cahaya. Telaga darah di tengah gua mulai menyurut, digantikan oleh air jernih yang memancarkan aroma bunga melati. Kekuatan Beranjangan runtuh seketika. Keris Kiai Kalajengking di tangannya hancur menjadi abu. Tubuh monster Beranjangan mulai mengecil, sisik-sisiknya rontok, dan ia kembali menjadi manusia tua yang kering kerontang dan lemah. Beranjangan jatuh berlutut, napasnya tersengal-sengal. Ia menatap tangannya yang kini gemetar. Segala kesaktian yang ia agungkan selama puluhan tahun lenyap hanya dengan satu tatapan kasih sayang. Ia meraung, bukan karena sakit fisik, tapi karena kehampaan yang luar biasa di dalam jiwanya. Raden Kasim berjalan tertatih-tatih mendekati Sari. Dengan jari-jari yang masih berlumur darah, ia memutus tali pengikat gadis itu. Sari langsung menghambur ke pelukan Raden Kasim, menangis sejadi-jadinya. Sang Sunan mengelus kepala gadis itu dengan lembut, mengabaikan luka-lukanya sendiri yang masih menganga. Sudah selesai, nak, kegelapan sudah berakhir, bisik Raden Kasim. Namun, di sudut gua yang gelap, sisa-sisa asap hitam dari keris Beranjangan tidak sepenuhnya menghilang. Asap itu mulai menggumpal kembali, membentuk pusaran kecil yang seolah memiliki kehendaknya sendiri. Beranjangan yang kini sudah tak berdaya hanya bisa menatap asap itu dengan mata terbelalak. Tidak, jangan ambil aku sekarang.
teriak Beranjangan ketakutan. Asap hitam itu tiba-tiba melesat, bukan ke arah Raden Kasim, melainkan masuk ke dalam celah-celah dinding gua, menyebabkan guncangan hebat. Langit-langit gua keramat itu mulai retak dan runtuh. Batu-batu besar jatuh dari atas, mengancam akan mengubur mereka semua hidup-hidup di dalam perut gunung. Raden Kasim merangkul Sari erat-erat, melindunginya dengan tubuhnya sendiri saat debu dan batu mulai berjatuhan. Ia melihat ke arah pintu keluar yang mulai tertutup reruntuhan. Jalan keluar mereka hampir tertutup total, sementara tenaga Sang Sunan benar-benar sudah berada di titik nadir. Guncangan hebat itu membuat dinding gua berderak seperti raksasa yang sedang meregang nyawa. Debu pekat membubung tinggi, menghalangi pandangan. Raden Kasim merengkuh tubuh kecil Sari ke dalam dekapan jubahnya yang koyak, menggunakan punggungnya sendiri sebagai tameng dari kerikil dan patahan kristal yang jatuh dari langit-langit gua. Di seberang sana, Ki Teluh Beranjangan tergeletak tak berdaya, merayap di tanah sambil menangis ketakutan saat melihat singgasana kegelapannya hancur berkeping-keping. "Raden, kita akan mati di sini." Tangis Sari pecah, jemari kecilnya mencengkeram erat kain jubah Raden Kasim yang basah oleh darah dan keringat. Raden Kasim tidak menjawab dengan kata-kata. Ia mengatur napasnya yang tersengal, mencoba memanggil sisa-sisa energi batin yang masih tertinggal di dalam sukmanya. Ia menatap ke arah pintu gua yang kini hampir tertutup sepenuhnya oleh bongkahan batu raksasa. Hanya tersisa sedikit celah yang membiarkan setitik cahaya bulan masuk. Sang Sunan tahu, dengan fisiknya yang sekarang, mustahil bagi mereka untuk berlari keluar tepat waktu. Namun, seorang wali tidak pernah melihat jalan buntu sebagai akhir. Raden Kasim merayap mendekati gamelan singo mengkok miliknya yang tertimbun reruntuhan kecil. Ia menarik alat musik itu dengan tangan yang gemetar. Meski salah satu dawainya telah putus dan kayunya retak, benda itu tetaplah perantara bagi zikir yang ia lantunkan. "Beranjangan, kemari!" seru Raden Kasim di tengah gemuruh suara batu yang runtuh. Penyihir tua yang sudah kehilangan segala ilmunya itu menatap Raden Kasim dengan tatapan tidak percaya. "Kenapa kau masih ingin menolongku? Aku telah mencoba membunuhmu. Aku telah menghancurkan hidup banyak orang. Karena keselamatan bukan milik mereka yang merasa suci saja, tapi juga bagi mereka yang ingin kembali," jawab Raden Kasim tegas. "Cepat pegang pundakku." Dengan sisa harga diri yang hancur, Beranjangan merangkah dan mencengkeram jubah Sang Sunan. Raden Kasim kemudian duduk bersila, memangku Sari dan memegang gamelannya. Ia memejamkan mata, bukan untuk bersemedi menjauh dari dunia, melainkan untuk menyerahkan seluruh nasibnya kepada sang pemilik nyawa. Ia mulai memetik dawai terakhir yang masih tersisa. Suara yang keluar bukan lagi nada musik, melainkan sebuah getaran batin yang begitu kuat hingga membuat debu-debu di udara seolah berhenti melayang. Raden Kasim melantunkan sebuah doa yang sangat rahasia, sebuah permohonan agar bumi yang sedang mengamuk ini menjadi lembut bagi hamba-hambanya. Seketika, sebuah keajaiban terjadi. Bongkahan batu raksasa yang seharusnya menindih mereka tiba-tiba terhenti di udara, seolah ditahan oleh tangan-tangan malaikat yang tak kasat mata. Tanah yang bergetar hebat mendadak tenang di sekitar lingkaran duduk Sang Sunan. Raden Kasim menggunakan karomah terakhirnya untuk menciptakan lorong waktu dan ruang yang sangat singkat. Dalam satu kedipan mata, cahaya putih menyilaukan meledak dari pusat gua tersebut. Saat cahaya itu meredup, Raden Kasim, Sari, dan Beranjangan sudah berada di luar, berdiri di lereng perbukitan yang menghadap langsung ke arah laut utara. Di belakang mereka, gua keramat itu runtuh sepenuhnya, terkubur selamanya di dalam perut bumi bersama dengan seluruh kitab hitam dan sisa-sisa teluh yang pernah ada. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, membelah kegelapan malam dengan garis-garis cahaya keemasan. Raden Kasim jatuh terduduk, napasnya berat dan tersendat. Ia telah menggunakan seluruh hidupnya dalam pertarungan malam itu. Namun, senyumnya tidak pudar saat melihat Sari berdiri tanpa luka sedikit pun. Penduduk desa Banjaranyar yang melihat cahaya ledakan dari kejauhan mulai berdatangan mendaki bukit dengan membawa obor yang hampir padam. Mereka tertegun melihat pemandangan di depan mata mereka. Sang Sunan yang mereka ragukan, kini terduduk bersimbah darah namun tetap memancarkan kewibawaan yang tak tertandingi. Di sampingnya, musuh besar yang selama ini menghantui mimpi buruk mereka, Ki Teluh Beranjangan, sedang bersujud di kaki Sang Sunan sambil meraung memohon ampunan. "Jangan sujud kepadaku, Beranjangan. Bersujudlah kepada Dia yang memberimu kesempatan untuk menghirup udara pagi ini," bisik Raden Kasim lirih. Pagi itu, di bawah sapaan matahari yang baru terbit,
sejarah Jawa berubah. Rakyat desa tidak bersujud karena takut akan kesaktian. Mereka menangis karena melihat sebuah kebenaran yang nyata, bahwa kekuatan tertinggi bukanlah tentang menghancurkan musuh, melainkan tentang memanusiakan manusia. Beranjangan, sang penyihir ditakuti itu, akhirnya masuk Islam dan menghabiskan sisa hidupnya sebagai pembersih masjid di bawah bimbingan Raden Kasim. Raden Kasim, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Derajat, terus melanjutkan dakwahnya dengan cara yang unik. Ia tidak membangun benteng pertahanan, melainkan membangun rumah bagi anak yatim dan fakir miskin. Gamelan singo mengkok miliknya terus berbunyi di sepanjang pesisir, bukan sebagai senjata perang, melainkan sebagai kidung yang mengingatkan bahwa di bawah langit yang sama, setiap nyawa berharga untuk diselamatkan. Cerita tentang duel di rimba Jawa itu menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Bukan hanya tentang kemenangan cahaya atas kegelapan, tapi tentang seorang lelaki yang sanggup mencintai musuhnya di saat kematian sudah berada di depan mata. Dan di setiap malam purnama, rakyat tidak lagi bersembunyi di balik pintu. Mereka keluar, menatap rembulan, dan mengenang sang Sunan yang telah mengajarkan bahwa zikir terbaik adalah perbuatan nyata bagi sesama. Perjuangan itu membuktikan bahwa Islam masuk ke tanah Jawa bukan dengan tetesan darah dari pedang, melainkan dengan tetesan air mata kasih sayang yang mampu melunakkan hati yang paling keras sekalipun.